Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Watson Ekonomi edisi spesial Ramadan. Bring the Insight. Bersama saya, Lintang Titian Purbasari, peneliti Indef. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai bagaimana mengelola keuangan di bulan Ramadan bersama Ibu Muniati Mukhlisin, atau biasa kita sapa Madam Ani. Assalamualaikum, Madam. Assalamualaikum wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Pasang lancar ya, Prof? Alhamdulillah lancar, Masya Allah. Baik, kita semua tuh pasti pernah mengalami situasi di mana pengeluaran di bulan Ramadan terasa lebih besar dari biasanya. Nah, hal ini tentu bertolak belakang dengan nilai-nilai puasa yang mana kita seharusnya bisa menahan diri. Bagaimana tanggapan dari Madam tentang fenomena tersebut? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang banget ya ini bisa ketemu dengan Mbak Lintang dan acaranya pas banget ya untuk Ramadan. Memang kalau kita ingat-ingat lagi tahun kemarin betul apa yang dikatain Mbak Lintang dan ini akan terjadi lagi. Nah, namun ada bagus ada nggak bagusnya. Bagusnya karena memang dalam hal berbagi memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan itu lebih banyak sedekahnya, lebih banyak bagaikan kapas berhamburan di udara saking banyaknya gitu ya. Jadi lebih banyak bersedekah. Kenapa? Karena imbalannya adalah untuk lebih banyak lagi. Jadi karena bulan Ramadan bulan spesial, apapun yang kita lakukan itu menjadi lebih banyak lagi. Nah, namun kurang bagusnya adalah ketika tidak ada perencanaan. Nah, jadi yang dianjurkan itu adalah tentunya sedekah, dan sedekah itu sudah dipastikan. Yang lain-lain juga sudah direncanakan. Misalnya ketika kita mendapatkan gaji dan plus THR ya, karena sebagian kita akan dapat THR nih tahun ini ya. Jadi sudah direncanakan, pertama adalah utangnya. Jangan sampai nanti kita belanja banyak tapi utang lama masih ada, bahkan tambah utang baru, alias kartu kreditnya tambah lagi saldonya. Nggak seru banget ya. Nah, jadi kedua, kita juga harus pastikan zakat kita, infak kita, sedekah kita, ya terutama zakatnya dulu nih, jangan salah hitung dan disegerakan. Jangan sampai ada utang zakat. Banyak loh orang-orang yang suka utang zakat atau salah hitung zakatnya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan lagi. Yang ketiga adalah investasinya. Jangan sampai nih THR hari ini, THR bulan ini nggak bersisa lagi sampai bulan depannya. Nah, jadi perlu kita sedikit pun, berapapun, udah pasti investasi kita yang rutin tadi udah kita laksanakan juga ketika THR turun. Itu Mbak Lintang. Ya, Madam. Kalau metode budgeting yang cocok di bulan Ramadan itu gimana, Madam? Iya, jadi sebenarnya sama ya, kalau kita sudah biasa merencanakan keuangan, apalagi kalau perencanaan keuangan ini ya insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Karena memang kita semuanya harus merencanakan ya. Jadi dalam surat Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 18, itu kita memang dianjurkan untuk bagaimana merencanakan apa yang akan kita siapkan di hari esok. Artinya hari ini kita rencanakan kebaikan-kebaikan, apapun dari termasuk soal keuangan, supaya apa? Jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah, ada hal-hal yang mubazir, ada hal-hal yang kita tidak perhatikan yang akhirnya melanggar syariat. Semuanya itu harus kita rencanakan. Nah, jadi ayat tersebut ya memastikan kita itu untuk waltan zunab summa qaddama lighad. Lihatlah apa yang akan terjadi hari esok, semuanya wajib. Nah, jadi untuk memastikan supaya jangan salah langkah inilah, makanya ada salah satunya tadi budgeting, kata Mbak Lintang tadi. Budgetingnya apa tadi? Tadi itu udah minum sebutin. Pakai rumus 10, 20, 30, 40 Mbak Lintang. Waduh, apa itu, Madam? Apa tuh 10, 20, 30, 40? 10% kalau Mbak Lintang dapat THR, dapat gaji pun bulanan, keluarkan untuk minimalnya tadi zakat ya. Zakat itu sedikit loh. Makanya Madam bilang minimalnya 10% deh. Kenapa? Zakat plus-plus. Apa tuh zakat plus-plus? Zakat yang ada infaknya, sedekahnya, wakafnya. Pertama, zakatnya Mbak Lintang jangan sampai salah hitung. Nah, tadi ya. Kemudian
ini kayaknya aku masih perlu lagi nih, pengen lagi, banyak lagi ngasih takjil, ngasih lagi buka puasa orang yang miskin, apalagi di Bekasi banjir. Aku pengen supaya mereka yang Ramadan pastinya dapurnya kebanjiran juga gitu kan. Nah, aku pengen ngasih deh bantuan untuk beli buka puasa. Nah, itu semuanya minimal 10%. Terus apalagi nih, investasi sama asuransi. Investasi apa aja, Madam? Investasi tergantung dari apa yang kita sudah rencanakan. Jangka pendek, jangka tengah, jangka panjangnya Mbak Lintang, apa nih? Terus Mbak Lintang ini orangnya seperti apa sih? Kalau misalnya aku berani, Madam, investasi ini, misalnya aku ada ilmunya, Madam. Aku tahu nih saham syariah, aku tahu nih sukuk, aku tahu nih Bank Bulian. Weh, kan kita lagi seru nih ya Bank Bulian ya. Aku dari dulu juga udah murabahah emas, Madam, udah nyicil emas, Madam. Nah, berarti kan udah pinter nih. Berarti kan udah lebih bisa bervariasi dalam hal investasinya. Minimal 10%. Lah, tadi kan 20 kata Madam. Iya, 10-nya asuransi. Nah, investasi sama asuransi beda. Asuransi syariah itu banyak lembaga-lembaga yang bisa kita tanya, ini ada nggak produknya, ini produknya apa aja, kita bisa bandingin dari satu perusahaan asuransi syariah ke perusahaan asuransi yang lainnya. Nah, kenapa perusahaan asuransi menjadi mitra yang cukup bagus dalam hal Ramadan ini? Coba lihat kemarin teman-teman kita, saudara kita yang di Bekasi banyak yang kena korban banjir. Nah, dengan adanya kita ikut program tahun takafulnya perusahaan asuransi syariah, ada dana santunan atas barang-barang kita yang anyut. Misalnya kemarin kita ngelihat ada mobil yang kelelep. Nah, kalau diproteksi oleh asuransi syariah akan dapat baru lagi. Bukannya kita mau-maunya, tapi kan tahu sendiri tuh, lihat aja di videonya sampai bisa lari sendiri tuh itunya mobilnya ya. Tapi tentunya ada cara-cara bagaimana perusahaan asuransi nanti akan melihat bagaimana proses klaimnya dan sebagainya. Itu harus diikuti dulu ya. Nah, kemudian asuransi juga, ingat nggak kita sudah ada kan program pemerintah ya, BPJS. Ada juga program-program yang lain mungkin yang Mbak Lintang, Madam juga sudah ada untuk anak, untuk proteksi rumah, mobil, kemudian untuk juga santunan, program santunan kematian gitu ya. Itu kita semua sudah ada. Ini sudah sangat bagus sekali. Nah, bagusnya dari THR tadi kita ambil juga untuk menambah porsi produk asuransi syariah yang kita bisa ikutin ya. Nah, kemudian tadi 10, 20, 30. 30-nya apa? Jangan lupa Mbak Lintang, utang-utang kita, kalaupun misalnya aku pengen lah THR aku mau jadiin DP rumah. Keren banget Mbak Lintang. Kalau THR Mbak Lintang bisa jadi DP rumah subsidi kan banyak nih ya. Kadang-kadang sedih juga ya, orang kita ngontrak terus ya, ngontrak terus. Nah, jadi bagusnya kita jadiin DP rumah nih. Tapi ingat-ingat, jangan sampai 30%-nya lebih dari jumlah uang yang rutin kita dapatkan setiap bulannya untuk cicilan. Jadi jangan salah hitung nih. Misalnya kita sudah ada nih pembiayaan motor ataupun mobil. Nah, kita mau pembiayaan rumah lagi. Dana THR kita cukup nih untuk DP, kata Mbak Lintang. Cuma Mbak Lintang itu lihat dulu, kalau misalnya gaji seseorang 10 juta, berarti kalau 30% itu cicilan. Nah, 30% cicilan, kalau dia sudah cicilan motor, mobil, katakanlah 2 juta, berarti kan 1 juta lagi bisa nyicil yang baru. Ya. Jadi masih diperbolehkan. Cuman ya itu sudah sangat ketat ya. Ada yang bisa sampai 35% deh, Madam, nggak apa-apa gitu ya. Tergantung nanti banknya akan melihat bagaimana KYC-nya kepada nasabahnya. Nah, yang terakhir baru 40%. Mbak Lintang mau beliin budget anggaran, beli baju serimbit dengan keluarga, nanti untuk foto, pakai status di kampung. Sanggup nggak tuh 30% tadi? Nah, kalau misalnya itu jangan dipaksa. Bagusnya tadi dengan tidak memaksakan baju baru ya, karena kan baju kemarin masih ada kayak Mbak Lintang, bajunya kan masih bagus nih Mbak Lintang, tapi kan Madam udah sering banget aku tampil di Instagram gaya gini. Tiru anak Madam, bajunya dipotong terus diambil dengan batik yang lain, disambung Mbak Lintang. Jadi Mbak Lintang nanti akan Madam lihat sebelah kanannya warnanya ini kayaknya dari Kalimantan nih Mbak Lintang baju batiknya ya. Nah, sebelah kirinya dari Bali juga nggak apa-apa baju batiknya, jadi namanya batik onde-onde gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Dan anak Madam ternyata dia seneng aja, pede aja dia kemana-mana pakai bajunya yang sudah diaplosan gitu ya. Tuh kan keren. Kenapa? Nggak semuanya perlu kita, kan nggak wajib kita nggak pakai baju baru. Kok maksain? Apalagi kalau masih ada utang. Nah gitu tuh Mbak Lintang. Jadi tadi ya 10, 20, 30, 40 Mbak Lintang.
Mantap, Madam. Oh juga jangan lupa, nanti akhir Maret ini ada SPT tahunan yang harus kita setorkan ke pemerintah. Kok jadi sedih gitu? Ya, jadi memang inilah ya, zakat dan pajak ini harus kita tunaikan. Satu adalah utang kepada Allah, satu kewajiban kepada pemerintah, kepada negara, kepada ulil amri minkum. Jadi tapi tenang Mbak Lintang, karena apa? Dengan menunaikan zakat ke lembaga resmi, bukan ke saudara-saudara ya, karena nggak ada buktinya. Nah, kadang-kadang tuh ada teman-teman Medam tuh suka menunaikan zakat ke kampung, nggak apa-apa, bagus, asal ada ilmunya, tahu siapa yang berhak menerima zakat, jangan kecampur, jangan kebolak-bolak ya. Nah, terus dengan adanya membayar ke lembaga zakat resmi, Mbak Lintang bisa mengklaim ataupun bisa minta namanya potongan dari zakat tersebut mengurangi pendapatan kena pajak atau PKP. Ya. Iya, Madam. Tadi kan sudah disebutkan ada 10, 20, 30, 40. Nah, secara prinsipnya itu bagaimana, Madam? Ya, nah ini dia nih. Kadang-kadang kita teorinya tuh banyak yang tahu nih Lintang ya. Padahal kalau kita lihat lagi ya, yang kita bisa lakukan adalah merencanakan. Tapi kan yang menentukan semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga harus ada yang namanya strategi yang kita pastikan untuk dapat menjalankan perencanaan keuangan kita bisa sesuai dengan syariah, itu dengan berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya apapun yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan juga akan mencapai cita-cita kita, tujuan keluarga kita dengan cara yang strategis dan seperti yang kita harapkan. Namun dalam perjalanannya nggak mudah, pasti ada alang melintang, ada cobaan, ujian, dan tadi ada godaan Mbak Lintang setelah ada THR tadi tujuannya mau apa tadi Mbak Lintang? 10, 20, 30, 40. Kalau diajak ke mall, Mbak Lintangnya udah berubah tuh. Ya, jangan-jangan berubah. Jadi 40-nya duluan. Bisa jadi. Atau 30 utangnya jadi 50. Atau zakatnya nggak ada. Bukan Mbak Lintang di sini sih ya. Atau investasinya bohong, nggak ada. Padahal semuanya itu bisa kita lihat. Nah, makanya ada kita cek nih Mbak Lintang, kira-kira ada yang salah nggak ya? Kok gua habis gaji sih? Kok gua gaji gua udah banyak nih Lintang? Ada nggak teman-teman Mbak Lintang ngomong kayak gitu? Ada atau pasti? Gua udah gaji gua kayaknya udah lumayan deh Lintang. Tahun kemarin gua kan dapat 5 juta. Di tahun ginian gua udah dapat 10 juta. Tapi kok utang gua masih belum habis sih? Ada apa? Nah, pertama kita cek dulu ya, ada 7 prinsip kalau Madam ya. Ini juga Madam terapkan dalam kehidupan Madam sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya niat kita selama ini kerja untuk apa? Kalau cuma untuk makan ya gitu dah. Niatnya cuma tujuannya untuk makan. Gua untuk makan lah, untuk hidup gua di Jakarta gitu kan. Enggak. Tujuan kita untuk ibadah. Untuk mencari ridha Allah. Untuk menjadikan kerja kita ini bernilai kebaikan. Ya kan? Nah itu Mbak Lintang. Itu niat berarti. Harus diperbaiki lagi nih. Niat kita. Bulan Ramadan ini pas banget. Kita aja berniat. Kalau nanti ikut tarawih, nanti kata Pak Imam, kata imamnya, ayo kita niat dulu nih untuk besok gitu kan. Berarti kan kita udah semangat dong, waktu tidur tuh kita udah sudah niat nih, niat mau puasa, makanya pas bangun tuh nggak capek, wah semangat gitu ya. Nah, terus niat ini penting banget Mbak Lintang, karena niat juga ini nanti ya bernilai ibadah. Ya kita niat nih mau berbuat baik ya dalam hati aja nih ya, udah dapat hasanah 1. Kita berniat dan melakukannya, hasanahnya bertubi-tubi gitu ya. Kedua adalah pastikan kita yang kita dapatkan itu halal dan thayyib. Nah itu prinsip keuangan yang nggak bisa nego-nego. Kalau kita ngomongin syariah, berarti apapun yang kita kerjakan harus berorientasikan halal. Ada nggak nih yang nggak halal Madam? Aku kan kerjanya di sini Madam, di Indef. Pasti dong Madam, apalagi di Siset Indef. Syariah Madam, bagus dong. Iya, tapi akad kita dengan kantor seperti apa? Terus ada nggak nih barang yang kita bawa pulang gitu kan? Kata Mbak Lita, aku pengen bawa pulang deh. Ini untuk ini minjem dulu sebulan gitu kan bunganya. Emang boleh bawa barang kantor ke rumah? Aku pengen minjem dulu nih buku-buku kita kan ada nih. Aku pengen dah minjem dulu. Tapi aku nggak balikin lah, orang juga banyak buku di kantor. Emang boleh kertas, pena gitu kan? Madam, emang segitunya? Iya.
Iya, gitu tuh Mbak Lintang. Ya, jadi korupsi itu bisa korupsi waktu, barang, kertas, pena. Nah, jadi jangan sampai mengotori tadi niat kita udah bagus, lingkungan kantor kita udah bagus, tapi karena cara kita mendapatkannya, cara kita mengerjakannya bisa jadi cacat. Ya, kemudian tadi ya halal dan thayyib. Ketiga adalah kita pastikan nih itu Mbak Lintang. Tiap pagi kalau misalnya kita ada kesulitan keuangan, tadi gaji aku kayaknya ini, jangan-jangan ada masalah untuk pagi hari kita. Misalnya mohon maaf nih Mbak Lintang, anak-anak muda sekarang sholat subuhnya ketinggalan alias lupa, alias nggak sholat tadi pagi. Nah tidur sampai apalagi hari Sabtu Ahad. Ngaku nggak Mbak Lintang? Teman-teman kita banyak Kak? Sepertinya ada, Madam. Nah, bahkan sholat subuhnya pun hilang, terus sampai zuhurnya tidur. Karena apa? Semalam begadang. Padahal di pagi hari itu Rasulullah SAW selalu mendoakan umatnya untuk diberkahi pada pagi harinya. Dan setiap pagi 2 malaikat datang ke rumah Mbak Lintang, ke rumah Madam, siap-siap mendoakan kalau kita berbuat kebaikan di pagi hari, bersedekah di pagi hari, diberkahi sepanjang harinya. Keren nggak Mbak Lintang? Keren nggak? Nah, sebaliknya Mbak Lintang, kalau kita pelit, aduh. Nah makanya hargai waktu pagi hari kita. Yang keempat Mbak Lintang, pastikan zakat, infak, sedekah, wakaf. Tadi Madam sudah sampaikan ada zakat yang perlu kita perhatikan, jangan sampai yang hitung. Ya ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu ditunaikan sejak 1 Ramadan yang kemarin sampai 1 Syawal sebelum khatib naik mimbar. Kemudian kalau zakat mal itu ada zakat pendapatan yang kita tunaikan kalau pendapatan kita termasuk THR kita semuanya sudah mencukupi kira-kira 85 gram emas 1 tahun ya kalau mengikuti PMA dan Menteri Agama ya keputusan peraturan Menteri Agama dan juga surat keputusan dari Badan Amil Zakat Nasional itu sekitar 110 jutaan ya belum ada SK barunya atau sekitar 7 juta 1 bulan di atas itu atau sama dengan dikeluarkan ketika kita menerima dan dari bruto 2,5% dan ditunaikan. Jadi kalau misalnya tadi gajinya seseorang tadi 10 juta, berarti zakatnya adalah berapa Mbak Lintang? 250.000 ya. Nah 250.000 ini Mbak Lintang kira-kira besar nggak sih? Masih bisa lah. Bisa lah. Kenapa? Karena Mbak Lintang kalau pergi ke satu restoran yang all you can eat itu ya ada sebuah nama yang all you can eat itu Mbak Lintang bisa nggak bawa teman-teman 5 orang dengan 250.000? Nggak bisa Mbak Lintang karena kita masuk ke sana aja udah 200.000 satu orang. All you can eat dalam 2 jam ya makan apa aja gitu ya. Nah jadi itu Mbak Lintang. Terus kemudian dari zakat tadi ya ada zakat zakat perdagangan, aset lancar dikurang kewajiban lancar, atau kadang-kadang ada yang juga ngambil dari profitnya berapa, tergantung dari jenis bisnisnya. Ya, kemudian ada zakat pertanian, 5% atau plus 10% dari hasil panen, bruto ya. Ada lagi ada zakat emas dan perak, kalau sampai 55 gram bisa dicampur dengan tabungan dan investasi dan sebagainya, zakat saham, terus zakat investasi yang lain yang ada di bank kita dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga zakat barang temuan atau zakat hadiah, gitu ya, itu juga 20%. Kemudian juga ada zakat hewan ternak, ya. Kalau Mbak Lintang ada hewan ternak kuda, sapi, ya, atau kambing yang biasa di Indonesia ya itu dikeluarkan. Kalau misalnya 30 ekor sapi dikeluarkan 1 ekor sapi betina. Kalau 40 ekor kambing 1 ekor kambing. Nah itu Mbak Lintang. Jadi dengan adanya tadi prinsip-prinsip tadi itu baru 4 ya. 5 adalah kita banyak-banyak bersyukur ya. Nah, jangan sampai kita ngeluh, aduh kayaknya aku kurang nih. Apaan? Suami aku ngaji segini aja. Nah, jangan seperti itu. Atau suaminya selalu ngeluh, ya aku kan gini gajiku sekian bulan ini mah apaan? THR juga lah paling dapat segini. Nah, jadi hidup kita tuh ngeluh terus tuh Lintang ya. Nah, jadi pastikan kita juga silaturahim ya. Jadi ada yang poin ke-6 adalah silaturahim. Supaya apa? Pintu-pintu rezeki banyak terbuka nih Mbak Lintang. Kita ke rumah
Prof Didi, wah, terus kita ke rumah Mbak Esa, wah, di Semarang gitu kan, terus kita ke rumah Prof Nurul katanya, Prof Nur Hidayah gitu kan, nah ke rumah Pak Hakam gitu kan, nah supaya apa? Siapa tahu ada rezeki-rezeki karena kita banyak bersilaturahim ke orang-orang yang punya ilmu, ke orang-orang yang senior-senior kita, guru-guru kita, termasuk gurunya Mbak Lintang waktu SD, waktu TK. Emang yang ngajarin Mbak Lintang pintar baca sekarang siapa? Guru waktu kita kecil. Nah itu harus ditransfer lah Mbak Lintang ya. Nah terus yang terakhir Mbak Lintang adalah terus banyak bersyukur ya. Kalau kita stuck sana sini nih ya, kita banyak bersyukur supaya apa? Banyak lagi yang bisa diberikan ya, karena Allah memastikan orang-orang yang banyak bersyukur ini diberikan lebih banyak lagi ya kenikmatan. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna Allah bila syadid. Sebaliknya kalau dia ngeluh terus ya, itu makanya dapat balasan ya. Nah jadi tadi ya niat itu prinsipnya pastinya halal dan thayyib. Kemudian kita banyak-banyak waktu paginya kita berikan semangat yang lebih. Kemudian kita juga pastikan yang halal dan kita pastikan juga hak orang lain ya, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian kita juga pastikan ada silaturahim. Kemudian kita pastikan kita banyak bersyukur. Yang terakhir adalah kita banyakkan juga istighfar dan taubat. Kali-kali ada yang salah ya, apalagi kita kadang-kadang nih kerjaan, cara kita bekerja, bergaul, berkomunikasi gitu ya dengan teman sekantor ataupun dengan tetangga, dengan saudara ya, apalagi banyak hal-hal yang bisa kita ini kan ya. Mudah-mudahan ini yang prinsip-prinsip ini bisa kita praktikkan Mbak Lintang. Kira-kira susah nggak praktiknya yang tadi? Ya insya Allah bisa lah Pak. Bisa ya, gitu Mbak Lintang. Terus Mbak Lintang, kalau misalnya Mbak Lintang mau mulai perencanaan sudah belum? Gimana caranya dulu? Sudah belum merencanakan keuangan sesuai syariah? Sudah dicoba. Sudah dicoba. Ya. Nah jadi kadang-kadang nih kita perlu pertama adalah bagaimana mengelola pendapatan Mbak Lintang dulu. Pertama itu tuh. Ya, jadi pendapatan aku sekian nih, di bulan Ramadan aku dapat THR nih, aku ini nih, bagaimana cara membaginya? Sudah ada yang kita rencanakan, walaupun sedikit nih Mbak Lintang. Aku pengen nih Madam pergi haji, mulailah dari yang sedikit, tahu nggak Mbak Lintang? PRT yang di rumah Madam, mulai dari cuma 100.000, ngambil dari gajinya, naik jadi 200.000, naik jadi 500.000. Naik jadi 1 juta. Dalam 2 tahun dia sudah berangkat umroh. Masya Allah. Gajinya karena dia kerja paruh waktu di rumah Madam 1,5 juta. Kalau dipikir-pikir, emang bisa apa? Iya. Lah, gaji Mbak Lintang lebih dari 1,5 juta. Kok nggak bisa umroh? Nah, jangan kalah dong. Dari sekarang harus lebih baik dari Bibi Madam tadi ya. Jadi Mbak Lintang udah harus. Kenapa? Mulai dari yang kecil, mulai dari semangat. Tapi pasti tadi niatnya. Nah yang kedua adalah bagaimana mengelola kebutuhan Mbak Lintang. Ini nih kebutuhan di bulan Ramadan. Ini harus jangan sampai kita Mbak Lintang belanjanya waktu lapar. Belanjanya kalau bisa pagi-pagi. Jangan pas sore-sore menjelang buka. Insya Allah Mbak Lintang lebih banyak belanjanya daripada nanti termakan. Iya sih. Nah, jadi mubazir kan. Nah yang kemudian kita juga dipastikan nanti Mbak Lintang ketika ini mengelola surplusnya. Kalaupun surplusnya, bagaimana caranya? Kalaupun nanti ada defisitnya, utangnya bagaimana caranya? Nah, yang keempat adalah mengelola impian keuangan keluarganya Mbak Lintang. Kira-kira tadi mau pergi umroh dan haji, terus mau kuliah lagi. Nah, ini gimana caranya? Jadi kita semuanya, jangan aku pengen kuliah Madam, tapi kalau ada beasiswa, jangan. Beasiswa itu nomor sekian. Walaupun nih ya Madam ya alhamdulillah banyak yang menikmati beasiswa ya. S1, S2, S3 dapat beasiswa semua. Nah, tapi bukan berarti kita sudah merencanakan keuangan itu dengan alasan ada beasiswanya dulu baru jalan. Jangan. Diusahakan dulu. Ketika Allah lihat ikhtiar kita, insya Allah dimudahkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola risiko-risiko keuangan Mbak Lintang. Nah, apa risikonya? Ketika kita keluar dari rumah,
pulang ke kampung, risikonya apa nih? Rumah kita akan terjadi apa? Kerampokan, Ya, bisa apalagi banjir, apalagi kerusakan, apalagi listrik, apalagi dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya kita harus tahu tuh, jangan sampai ada uang yang kita keluar, padahal sesuatu itu bisa kita kelola resikonya. Ya, yang terakhir itu Mbak Lintang adalah jangan sampai ada resiko keuangan. Ya, selain tadi yang zakat yang Madam sebutkan adalah harta sengketa. Pernah nggak Mbak Lintang dengar orang sengketa harta? Banyak kan? Banyak kan? Nah, ini malu banget dengan caranya Lebaran ini. Kita berharap ya nanti kita yang kumpul dalam keluarga-keluarga kita ya saling bermaaf-maafan, tapi juga saling transparan, membuka semua hati. Kalau ada yang ganjel-ganjel, selesaikan. Jadi Madam termasuk konsultan waris Mbak Lintang. Jadi memang banyak orang yang bertikai ya. Besok Madam ada lagi konsultasi waris. Kemarin ada, nanti hari Sabtu ada, gitu Mbak Lintang. Kenapa? Banyak sekali orang yang mau yang perlu perlu menyelesaikan sengketa warisnya, sengketa hartanya. Karena kita nggak tahu nih Mbak Lintang, emang bakal ketemu Ramadan tahun depan? Udah pasti apa? Belum pasti. Makanya selesaikan semua urusan-urusan kita, sengketa-sengketanya. Ya, insya Allah dengan cara ini kita bisa merencanakan keuangan kita. Apalagi tadi adanya Bank Bulin. Wah, keren banget nih Mbak Lintang. Kan kemarin kita ada talk show ya, ada webinar ya. Nah, ini membuka peluang bagi kita-kita yang merencanakan keuangannya berbasis emas. Nih Mbak Lintang ya, insya Allah. Terima kasih Mbak Lintang. Ya, sangat menarik ya Madam tentang perencanaan keuangan ini, apalagi di bulan Ramadan. Bisa diberikan closing statement Prof untuk yang terakhir ini. Ya. Jadi memang perencanaan keuangan ini satu sesuai syariat Islam. Jadi sebagai Muslim ya ataupun siapa saja untuk menjalankannya ini banyak sekali mengundang kebaikan-kebaikan. Nah, terus yang paling penting adalah jangan pernah kita putus harapan, karena apapun jika ada masalah ya Allah Subhanahu wa taala selalu menganjurkan kita untuk bisobri wassalah, dengan mencari solusinya dengan sabar. Sabar bukan berarti diam. Mencari solusi terus, membuat perbaikan terus, menjalankan prinsip-prinsip yang tadi ya. Nah, dan juga terus merubah niat kita ya. Nah, kemudian dengan sholat artinya apa? Bukan Allahu Akbar, bukan hanya itu, tapi juga sholat dalam artian doa. Tak putus-putusnya kita, ya Allah, bantu aku selesaikan urusan utang aku ya Allah. Ya Allah, tolong bimbing aku ya Allah, jangan sampai THR ini habis aja tahun ini ya Allah. Kata Mbak Lintang, tahun kemarin aku dapat transferan THR, besoknya langsung habis. Hari ini Mbak Lintang bilang, ya Allah, aku mohon THR aku bisa langgeng sampai tahun depan. Amin. Jadi bisa umroh bareng kita. Amin. Jadi itu saja Mbak Lintang ya. Pastikan terus-terusan mencari solusi, pastikan terus berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada orang lain. Ya, jadi untuk teman-teman di bulan Ramadan ini kita bisa menerapkan prinsip-prinsip yang sudah disampaikan oleh Madam ya. Tentunya sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan cara mengolah keuangan setelah Ramadan juga gitu. Jadi kita tidak berpaku pada Ramadan aja. Ya, Madam terima kasih banyak sudah sharing ilmu di diskusi podcast What's on Economic edisi Ramadan ini. Teman-teman nantikan episode What's on Economic selanjutnya pada YouTube official Indef dan media sosial Indef lainnya di @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa.